penyuntikan. Nah, pertama-tama itu kita harus melakukan pengecekan dari medication recordnya terlebih dahulu. Kemudian untuk mengidentifikasi obat apa saja yang akan diberikan kepada pasien. Nah, kemudian kita akan mengecek lagi data-data obat yang ada di dalam list sesuai dengan perintah. Kemudian kita akan mereview information yang ada dari obat. Kemudian kita akan melakukan pengecekan dari ukuran dan bentuk tubuh pasien dan berat badan apabila diperlukan. Baik Dek, nanti akan dilakukan penyuntikan ya Dek. Apakah Ade bersedia? Ya. Akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah kita mencuci tangan dan mengeringkan, saya akan memakai handscoon. Setelah memakai handscoon, saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Pertama-tama itu ada vial, kemudian ada ampul, kemudian ada alcohol swab, ada needle, pinset, kemudian ada spuit atau syringe. Nah, pertama-tama itu kita harus mengecek kembali obatnya. Kita cek kembali itu, kita cek nama obatnya apa, kemudian kita cek juga tanggal dari obatnya untuk mengetahui expired date-nya itu tanggal berapa, kemudian juga pemberian obatnya ini melalui apa, sebelum kita memberikan dosis atau pemberian dosis atau perhitungan dosis kepada pasien. Ini bertujuan untuk keamanan dari pasien. Saya akan membersihkan vial dengan tutupnya dengan menggunakan alcohol swab. Jika sudah, saya akan mengambilnya dengan menggunakan pinset. Kemudian saya akan bersihkan rubber stopper dengan menggunakan alcohol swab juga. Setelah sudah, saya akan mengambil spuit dan melepaskan dari needle guard. Kemudian suntikan hingga terkena cairannya. Kemudian angkat obat dengan menggunakan tangan non dominan, kemudian sedikit dimiringkan. Kemudian tarik spuit secara perlahan. Jika sudah, tarik needle keluar. Kemudian pastikan tidak ada gelembung udara dengan cara mengetuk-ketuk. Kemudian pasang kembali needle guard. Lepas needle guard yang lama, ganti dengan needle guard yang baru. Kemudian taruh di tempat sini wadah. Selanjutnya ada ampul. Ampul ini saya akan membersihkan layar ampul terlebih dahulu dengan menggunakan alcohol swab juga. Dan ini ada ampul. Setelah ampul kita bersihkan dengan alcohol swab dan dilepaskan atau dipisahkan antara leher dan badan, saya akan mengambil spuit
dan melepaskan needle guard, kemudian dimasukkan ke dalam ampul. Kemudian dimiringkan dengan tangan non dominan, kemudian ambil cairan. Setelah sudah, ketuk-ketuk untuk mencegah adanya gelembung udara. Jika sudah, masukkan kembali needle guard. Kemudian ganti dengan needle yang baru. Kemudian kita masukkan semua spuitnya dan needle yang baru ke dalam wadah atau ke dalam cat ini. Kemudian kita akan mengecek kembali ampul dan vial 3 kali untuk melihat nama obat dan dosis dari obat yang akan diberikan kepada pasien. Kemudian kita akan melakukan approach kepada pasien untuk menanyakan bahwa seperti ini. Ya baik, Adik, perkenalkan saya Adara Erlani, mahasiswa kedokteran sedang bertugas di klinik saat ini. Jadi saya akan melakukan prosedur injeksi dan memberikan obat dengan cara injeksi. Apakah adik bersedia? Tanyakan seperti itu. Kemudian nanti akan dilakukan injeksi secara intradermal, intrasubkutan, dan kemudian yang terakhir ada intramuskular. Nah, kemudian kita akan memberikan privasi kepada pasien dengan cara menyuruhnya untuk berbaring di bed pemeriksaan, kemudian menutup dari tirai dan menutup ruangan untuk menjaga privasi dari pasien. Nah, sekarang saya akan melakukan injeksi secara intradermal. Yang intradermal ini dilakukan di lengan bawah lokasinya. Kemudian saya akan membersihkan terlebih dahulu lokasi yang akan diinjeksi dengan menggunakan alcohol swab. Dengan gerakan memutar. Setelah sudah, kemudian ambil fluid dan lepaskan needle guard. Kemudian suntikan ke lokasi tadi yang sudah diberikan alcohol swab secara perlahan dengan sudutnya itu 10-15 derajat dari permukaan ini, dari permukaan yang akan diinjeksi. Masukkan obat. Perhatikan adanya blanching dan wheals. Nah, kemudian
lepaskan jarum secara cepat ya. Pasang kembali needle guard. Kemudian kita akan membersihkan lagi dengan menggunakan alcohol swab. Daerah sudah diinjeksi. Baik, sudah selesai untuk yang intradermal. Kemudian kita akan melakukan untuk bagian yang intrasubkutan. Jadi pertama-tama kita juga akan membersihkan dulu daerah yang akan diinjeksikan dengan menggunakan alcohol swab. Untuk intradermal sendiri ini dia lokasinya di lateral dari lengan atas. Bisa juga dilakukan di paha. Dengan gerakan memutar dibersihkan dengan alcohol swab. Kemudian kita akan mengambil spuit, lepas needle guard, cari area subkutan dengan cara mencubit. Kemudian spuit akan disuntikan dengan sudut 45 derajat dari permukaan. Masukkan jarum. Lakukan aspirasi. Kemudian jika ada perdarahan, maka berarti kita harus melakukan reposisi kembali. Karena jika terjadi perdarahan berarti itu mengenai blood vessel, maka dilakukan reposisi kembali, baru kita suntikan cairan atau obat. Nah, jika sudah selesai, kita akan membersihkan menggunakan alcohol swab kembali. Kemudian bisa kita menggunakan plaster. Tadi jangan lupa saat kita melakukan pembersihan setelah dilakukan injeksi dengan melakukan dengan alcohol swab, lakukan massage sedikit. Tekan plaster. Sudah. Jadi sekarang saya akan melakukan injeksi intramuskular yang mana dilakukan lokasinya itu di lateral dari vastus lateralis, kemudian di bokong, di ventral gluteal, dan terakhir di deltoid. Pertama-tama saya akan melakukan pembersihan dengan alcohol swab di lokasi yang akan diinjeksi. Lakukan dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Setelah sudah, ambil spuit, kemudian lepaskan needle guard. Kemudian kita melakukan kita menyuntik dengan sudut 90 derajat. Secara perlahan lakukan aspirasi. Apabila berdarah, maka berarti kita mengenai pembuluh darah, maka harus kita atur kembali.
Kemudian suntikan cairan secara perlahan. Jika sudah, tarik jarum dengan cepat. Kemudian kita masukkan kembali ke dalam needle guard. Selanjutnya, saya akan membersihkan lokasi yang sudah diinjeksi lagi dengan menggunakan alcohol swab. Lakukan dengan massage di area tersebut dengan cara memutar. Kemudian jika sudah, berikan bandage. Nah, setelah sudah selesai dilakukan injeksi, minta pasien untuk kembali ke posisi semula. Lalu selanjutnya kita akan membuang sampah-sampah medis di tong sampah medis. Kemudian juga lepas sarung tangan. Setelah diberikan obat melalui injeksi, kita akan mengevaluasi keadaan adik setelah 15 menit untuk mengetahui apakah ada efek samping dari obatnya atau tidak. Baik, sudah 15 menit. Bagaimana, Dek? Apakah ada keluhan setelah diberikan obat? Enggak ada. Baik. Nah, dan selanjutnya saya akan melakukan dokumentasi. Yang pertama itu terdiri dari nama obat dan tanggal atau waktu kapan diberikan obat. Kemudian saya akan mendokumentasi dosis dari obat yang diberikan, kemudian respon dari pasien terhadap obat, dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan dari operator. Baik, sudah selesai. Terima kasih.